Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Masadah, NPM 1811060430. Dosen pengampu Ibu Nukbatul Hidayah HK MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kepribadian. Yang pertama ada pengertian pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian adalah suatu proses yang mengasah sifat-sifat baik diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat yang buruk. Hal ini lebih ditekankan pada pengembangan diri karena pada dasarnya pengembangan diri adalah pengembangan potensi-potensi yang dimiliki seseorang agar bisa terwujud lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada teori pengembangan kepribadian. Yang pertama, menurut Gordon Allport, sesuatu yang bisa berubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, menurut Cohen Dijaraningrat, merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Yang ketiga, menurut George Herbert Smith, yaitu tingkah laku manusia dalam perkembangan dan berlangsung seumur hidup dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Sementara menurut Adolf Heugen, merupakan pola menyeluruh semua kemampuan perbuatan seperti kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional maupun yang sosial. Selanjutnya ada struktur dan tipologi kepribadian. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Ego adalah komponen dan kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Contohnya, suara hati untuk memutuskan makan atau tidak. Sementara ID adalah sistem kepribadian yang asli atau merupakan dunia batin manusia yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar. Contohnya seperti pada saat kita batuk dan lapar. Yang ketiga ada superego, adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral yang kita dapat dari orang tua, contohnya memberikan pertimbangan. Selanjutnya ada faktor penentu kepribadian. Yang pertama itu ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama faktor keturunan. Faktor keturunan ini merujuk pada faktor genetika seseorang individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi, otot dan refleks. Tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap, entah sepenuhnya atau secara substansial, dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dari individu. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagian contoh budaya membentuk norma, sikap dan nilai yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur lainnya. Misalnya seperti orang-orang Amerika Utara yang memiliki semangat ketekunan yang terus tertanam dalam diri mereka melalui buku, sistem sekolah, keluarga, dan teman-teman sehingga orang-orang tersebut cenderung ambisius dan agresif bila dibandingkan dengan individu yang dibesarkan dalam budaya yang menekankan hidup bersama individu lain, kerjasama serta memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan dan karir. Sifat kepribadian. Yang pertama ada dinamik. Dinamik ini merujuk pada perubahan kualitas karakteristik dari waktu ke waktu. Yang kedua ada organisasi. Organisasi ini menekankan pemulaan bagian-bagian struktur kepribadian yang independen. Yang ketiga ada psikofisikal system yang terdiri atas kebiasaan sikap, emosi, motif yang merupakan aspek psikis yang mempunyai dasar fisik dalam individu diri sendiri.
Yang keempat ada determinan, merujuk pada peranan motivasional sistem psikofisik. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.